Terima kasih majelis. Saya lanjutkan. D. Dakwaan batal demi hukum. Bahwa mengenai pembuatan surat dakwaan telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1953 tentang pembuatan surat dakwaan. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut ditegaskan bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 153 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan selalu bersikap korektif dan teliti. Uraian secara jelas seperti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap bagi surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Adapun uraian eksepsi dakwaan tidak cermat, lengkap dan jelas di atas adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil. Pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas lengkap rekan sejawat. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Syarat-syarat yang dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, syarat formil meliputi: A. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum. Pembuat surat dakwaan. B. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas rekan sejawat yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Merujuk ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1953 tentang pembuatan surat dakwaan. Di atas dakwaan jaksa penuntut umum telah melanggar syarat formil yang mengharuskan surat dakwaan memuat secara lengkap identitas rekan sejawat yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Dalam dakwaannya jaksa salah menyebut alamat dari objek sakti. Seharusnya alamat adalah Jalan Kalipaiser Gang Tembok RT 010/010 Kelurahan Kebonciri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, namun ditulis oleh jaksa penuntut umum dengan alamat Jalan Kalipaiser Gang Tembok RT 010/010 Desa Kebonciri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya juga salah menyebut pekerjaan rekan sejawat objek sakti Andre Dominika dengan menyebut pekerjaan rekan sejawat kami sebagai Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Tentu saja ini kesalahan yang sangat fatal dari jaksa penuntut umum, di mana Lembaga Bantuan Hukum bukan sebuah pekerjaan, melainkan nama sebuah lembaga yang memberikan jasa bantuan hukum, di mana di dalamnya diisi oleh para advokat dan pengacara publik seperti rekan sejawat kami objek sakti Andre Dominika. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas surat dakwaan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan alamat dan pekerjaan rekan sejawat kami sebagaimana sebenarnya. Kedua, surat dakwaan kabur atau obskur libel karena tidak memenuhi syarat material. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Tigor dan Obed dengan dakwaan subsidiaritas pasal 26 ayat 1 dan pasal 218 ayat 1 KUHP Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun dalam dakwaannya jaksa tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan dan menjelaskan kenapa keduanya didakwa dengan dakwaan primer pasal 216 ayat 1 Jumto pasal 55 ayat 1 dan dakwaan subsidiar pasal 218 ayat 1 Jumto pasal 55 ayat 1. Pasal 216 ayat 1 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat dan tugas yang mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu dalam menjalankan suatu undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda setinggi-tingginya. Selanjutnya, pasal 218 ayat 1 mengatur bahwa barang siapa pada waktu orang berkerumun dengan sengaja dia pergi dengan segera sesudah diperintahkan 3 kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu
atau denda sebanyak-banyaknya Rp600. Pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Pertama, orang yang melakukan dan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 secara material. Suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: pertama, tindak pidana yang dilakukan; kedua, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; ketiga, di mana tindak pidana dilakukan; keempat, bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan; kelima, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; keenam, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut atau delik material; ketujuh, apakah yang mendorong rekan sejawat melakukan tindak pidana tersebut atau delik-delik tertentu; kedelapan, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Merujuk ketentuan pasal 219 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat 1 atau pasal 218 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat 1 di atas, menjadi pertanyaan besar dalam dakwaan: ada tindak pidana apa dalam peristiwa aksi damai buruh menolak PP pengupahan pada 30 Oktober 2005 tersebut? Siapa yang melakukan tindak pidana? Apa peran Tigor Gemdita Hutapea dalam objek sakti Andre Dominika? Apakah sebagai orang yang melakukan atau plagiar atau menyuruh melakukan dan plagiar atau orang yang turut serta melakukan perbuatan? Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? Kapan dan di mana tindakan itu dilakukan? Apakah Perkap nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggara pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat disamakan sebagai undang-undang sebagaimana dalam rumusan pasal 219 ayat 1 dan 218 ayat 1 KUHP? Dalam uraian dakwaannya, jaksa gagal dalam menerangkan secara cermat, jelas dan lengkap fakta hukum terkait tindak pidana yang dituduhkan hubungannya dengan pasal tindak pidana yang didakwakan. Di antaranya: pertama, disebutkan bahwa 30 Oktober 2015 telah diterima oleh kepolisian pemberitahuan unjuk rasa damai di depan istana yang dimulai pukul 08 sampai selesai. Atas surat pemberitahuan damai tersebut telah ditindaklanjuti dengan telegram kepolisian nomor STR-3113/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk pengawalan dan pengamanan unjuk rasa damai tersebut agar lancar, aman dan terkendali. Kedua, anehnya meskipun aksi massa buruh yang pada waktu itu adalah bentuk unjuk rasa damai yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, dan hal tersebut telah diakui jaksa dalam dakwaannya adalah aksi damai. Namun kemudian jaksa tiba-tiba mengganti dalam paragraf yang lain untuk unjuk rasa damai dengan istilah lain, yakni kerumunan massa atau rakyat yang datang berkerumun. Atau lihat dakwaan halaman 2 primer subsidiar. Ketiga, hal tersebut jelaslah berbeda dan berakibat pada ketidakjelasan fakta hukum perkara ini. Menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, menjelaskan bahwa kerumunan identik dengan orang-orang berkerumun yang mengacau. Jadi bukan orang berkerumun yang tentram dan damai, dan dalam hal ini adalah unjuk rasa damai yang dilakukan oleh buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Keempat, bahwa Kapolres Jakarta Pusat Hendro Pandowo telah menyampaikan peringatan agar massa membubarkan diri. Namun massa tidak menghiraukan. Menjadi pertanyaan besar, apakah yang dimaksud dengan peringatan? Siapa yang dimaksud dengan massa ini? Kemudian dari mana jaksa menyimpulkan bahwa massa melihat himbauan dan peringatan? Tidak jelas siapa yang menghiraukan dan siapa yang tidak menghiraukan. Memperkuat dalil di atas, penting diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan mengandung cacat material yang fatal. Dalam perkara ini, jaksa tidak melakukan penelitian perkara secara cermat, di mana sebagai Tigor dan objek sebagai rekan sejawat tidak pernah di BAP sebagai tersangka. Selain itu, jaksa penuntut umum juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan konteks dan posisi kedua rekan sejawat kami sebagai advokat dan pemberi bantuan hukum yang bertugas pada saat peristiwa yang dikriminalkan jaksa ini terjadi. Namun tiba-tiba perkara yang disidangkan dalam kedudukan sebagai penegak hukum, advokat. Fakta ini menunjukkan dengan jelas salah satu alasan dari ketidakcermatan dan ketidakjelasan dakwaan karya jaksa penuntut umum. Akibatnya jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menyebutkan bahwa para rekan sejawat merupakan advokat atau pengantar publik yang sedang memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan kerja bantuan hukum non litigasi, mendampingi aksi penyampaian pendapat di muka umum menolak PP pengupahan oleh rekan-rekan buruh. Pun akhirnya dengan serampangan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mengidentikan keduanya sebagai bagian dari massa unjuk rasa damai rekan-rekan buruh tanpa bisa menunjukkan dan menjelaskan peran yang dilakukan oleh kedua rekan sejawat kami dalam kejadian tersebut.
Padahal jelas dan terang telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan BAP, kedua rekan sejawat kami Tigor dan Obed pada tahap penyidikan, di mana rekan sejawat kami Tigor dan Obed telah menyatakan bahwa dirinya merupakan advokat atau pemberi bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta yang sedang bertugas memberikan bantuan hukum terhadap rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan aksi damai pada tanggal 30 Oktober 2015. Dari hal tersebut dapat ditengarai bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah gagal menjalankan surat edaran Jaksa Agung dalam penyusunan dakwaan atau barangkali dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta di dalam penyidikan dengan mengkondisikan rekan sejawat kami Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika sebagai bagian dari massa buruh karena hanya mengikuti hasil penyidikan kepolisian dan mengabaikan tanggung jawab dominus litis yang dimilikinya. Hal ini mengakibatkan bahwa surat dakwaan tersebut juga menjadi kabur. Merujuk pada surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-JA-11-1993 di atas, nampak ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan yang disusun oleh jaksa dalam perkara ini, sehingga surat dakwaan tersebut tidak dapat memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dituduhkan dengan para rekan sejawat. Padahal jelas disebutkan dalam surat edaran Jaksa Agung bahwa syarat material dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap dengan tindak pidana yang didakwakan. Selain ketidaklengkapan dakwaan jaksa tersebut dalam persidangan Senin 28 Maret 2016 yang lalu, di mana pada waktu pembacaan dakwaan terbukti jaksa penuntut umum tidak mampu menjelaskan surat dakwaan kepada rekan sejawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 2 huruf B KUHP. Ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan dan ketidakmampuan jaksa dalam menjelaskan dakwaannya berakibat pada ketidakmengertian para rekan sejawat terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentu merugikan rekan sejawat sebagai tertuduh yang harus mempersiapkan pembelaan diri. Akibat gagal menunjukkan fakta sebenarnya dan menempatkan peran dari kedua rekan sejawat kami sebagai massa aksi, jaksa penuntut umum dalam dakwaannya hanya mencantumkan pasal 55 sebagai jungto dari pasal 218 dan 219, namun tidak mampu menyebutkan dengan jelas apa peran rekan sejawat kami Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika, apakah sebagai orang yang melakukan plager atau menyuruh melakukan atau plager atau orang yang turut serta melakukan perbuatan. Bagaimana tindak pidana dan peran tersebut dilakukan? Menurut Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP halaman 395, tidaklah diperbolehkan surat dakwaan yang antara satu pasal dengan pasal pidana yang didakwakan saling bertentangan. Surat dakwaan yang berisi perumusan dakwaan yang isinya mencampur adukan dakwaan turut melakukan dan turut membantu adalah dakwaan yang bertentangan satu sama lain. Surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan menimbulkan keraguan terutama bagi terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Tak hanya itu, menurut Yahya Harahap, lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidiar diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami majelis.